Halo teman-teman, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Kali ini kita akan membahas salah satu tema di pelajaran biologi yaitu tentang hereditas atau pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel dan persilangan. Hukum Mendel yang pertama yaitu mengenai segregasi bebas. Bunyinya adalah pada saat pembentukan gamet, pasangan gen atau alel akan disegregasikan ke kedua sel gamet tersebut. Nah, ini akan kita bahas lebih mendetail nantinya ya. Namun sebelum itu, kita harus mengenal istilah-istilah di dalam persilangan. Nah, istilah-istilah yang sering dipakai adalah sebagai berikut. Parent yang disimbolkan P, itu artinya adalah individu yang dikawinkan atau yang kita silangkan. Atau boleh kita bilang induknya. Lalu, genotype atau genotipe bahasa Indonesianya, itu adalah sifat yang dibawa oleh gen terkadang tidak muncul atau tidak bisa terlihat secara langsung. Saya kasih contoh misalkan, mohon maaf ya, misalkan warna kulit ya. Uh, Orang tua atau ayah yang berkulit putih, misalkan menikah dengan ibu yang berkulit hitam. Nah, anaknya misalkan berkulit hitam. Nah, dalam gennya, dia sebenarnya punya gen putih, tapi tidak muncul karena tertutupi oleh gen hitam. Nah, suatu saat dia punya anak, misalkan gen putih itu kemungkinan bisa muncul lagi. Seperti itu. Nah, jadi secara genotype terkadang orang bisa saja kulitnya hitam ya atau berwarna. Tapi di dalam gennya dia punya gen kulit putih. Seperti itu. Nah, lain halnya dengan genotype, ada yang disebut dengan phenotype atau fenotipe. Phenotype itu adalah sifat yang muncul atau dapat terlihat secara nyata oleh kita. Misalkan bunga merah, eh, bentuk biji kacang misalkan bulat, lonjong dan segala macam. Seperti itu ya. Lalu gamet, gamet itu adalah sel kelamin. Ya, sebagaimana kita tahu di dalam tubuh kita itu ada dua jenis sel ya. Yang pertama adalah sel somatik, yaitu sel tubuh, pembentuk mata dan semua organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dan juga sel kelamin atau sel gamet, yaitu sel yang dipakai untuk pada saat persilangan, pada saat individu itu kawin secara generatif. Perbedaannya adalah jumlah kromosom yang ada di dalam sel tersebut. Untuk sel somatik itu jumlahnya 2 kali dari sel gamet. Seperti itu. Lalu filial. Filial itu adalah individu hasil persilangan atau boleh kita bilang anaknya ya, keturunannya. Nah, nanti teman-teman ini parent P atau filial F itu akan diasosiasikan dengan sebuah angka. Ya, misalkan P1 itu artinya parent 1. F1 itu artinya filial 1 atau keturunan pertama. Nah, nanti kalau disilangkan lagi akan ada F2, artinya itu keturunan kedua. Seperti itu ya. Kemudian ada yang disebut dengan dominan. Dominan adalah sifat yang muncul dan menutupi sifat yang lain. Nah, biasanya sifat-sifat yang dominan disimbolkan dengan huruf kapital. Misalkan sifat merah. Kalau merah itu dominan, maka anggap aja misalkan kita inisialkan dengan M, nah maka M-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Seperti itu. Lawannya adalah resesif, yaitu sifat yang tidak muncul atau tertutupi oleh sifat yang lain. Ya, artinya si resesif ini tertutupi oleh sifat dominan. Ditulis dengan menggunakan huruf kecil biasanya ya. Dan juga ada istilah intermediate. Nah, ini untuk kasus di mana dua sifat yang keduanya tidak saling mengalahkan, tidak saling menutupi, tapi sama-sama kuat. Sehingga menghasilkan sifat yang baru atau merupakan sifat yang kombinasi antara kedua sifat tersebut. Misalkan merah dengan putih. Kalau dominan resesif hubungannya misalkan merah dominan terhadap putih, maka anak-anaknya pasti merah.
Nah, sedangkan kalau intermediate maka akan kombinasi antara keduanya, yaitu merah dan putih, misalkan pink ya. Ini akan kita bahas lebih lanjut nanti di persilangan. Hubungan dominan resesif. Ya, misalkan sifat merah dominan terhadap sifat putih, maka akan ada individu dengan kemungkinan-kemungkinan seperti ini ya. Nah, untuk kemungkinan pertama, dengan genotype M besar, maka ini pasti merah. Ya, karena merah dominan terhadap putih, dan ini kedua gennya adalah M besar. Otomatis fenotipe yang muncul pasti merah. Nah, kalau jenisnya sama, ya misalkan ini huruf kapital dua-duanya atau huruf kecil dua-duanya, tipe sel seperti ini kita sebut sebagai homozigot. Homo itu artinya sama, zigot itu ya individu ya, individu yang masih kecil atau anak ya. Jadi kita sebut sebagai homozigot. Lalu kemungkinan kedua, mengandung kedua jenis gen tadi ya. Jadi ada M besar, ada M kecil. Ya artinya gen merah dan gen putih ada di dalam satu individu. Akan tetapi karena M besar itu lebih dominan terhadap M kecil atau terhadap putih, maka sifat yang muncul atau fenotipenya itu adalah merah. Nah, individu dengan genotype seperti ini kita sebut sebagai heterozygot. Dan yang terakhir, ketika gennya mengandung gen resesif dua-duanya, M kecil, nah baru sifat yang resesif tadi bisa muncul, karena tidak ada gen yang menutupi dia. Dan lagi ini adalah tipe homozigot ya, karena M kecil, sama ya, M kecil. Homozygot secara definisi itu adalah individu dengan gen yang memiliki gen sealel yang sama. Sedangkan heterozygot itu individu dengan gen sealel yang berbeda. Nah, lalu akan ada hubungan satu lagi. Selain hubungan dominan resesif, kita punya hubungan intermediate. Misal, sifat merah sama kuat dengan sifat putih, maka akan ada kemungkinan individu dengan genotype seperti ini, sama seperti tadi, akan tetapi untuk yang homozigot dominan itu akan muncul merah, dan untuk heterozigot M besar M kecil, maka ini muncul kemungkinan baru ya, yaitu merah muda ya. Untuk heterozygotnya lagi ya, untuk intermediate akan menghasilkan suatu sifat baru atau kombinasi keduanya. Ya, makanya ini merah muda. Sedangkan untuk varian 3 yaitu keduanya resesif, ini nggak ada perbedaan dengan yang dominan resesif, itu akan pasti putih ya, jenisnya homozygot. Nah, untuk memahami bagaimana terjadinya pembentukan gamet, ya mungkin teman-teman bisa buka lagi proses pembelahan meiosis ya. Ada dua jenis pembelahan, mitosis dan meiosis. Mitosis itu pembelahan yang tidak akan mereduksi jumlah kromosom. Ya, jadi anakan dan induknya tetap sama, jumlah kromosomnya adalah 2N ya, atau di dalam manusia itu karena N-nya itu 23, maka jumlahnya 46 ya, 2 kali 23. Nah, sedangkan dalam meiosis akan ada terjadi reduksi jumlah kromosom menjadi setengahnya ya, menjadi N ya. Jadi kalau di manusia sel tubuh akan mempunyai 2 kali 23 atau 46 kromosom, sedangkan di sel gamet atau sel kelamin akan ada setengahnya, yaitu cuma 23 kromosom. Nah, misalnya kita punya heterozygot individu ya, punya genotype seperti ini, M besar, M kecil, sel induknya heterozygot ya, lalu membelah. Nah, maka kemungkinan pembelahannya dia akan menjadi dua buah sel yang masing-masing akan membawa
masing-masing gamet ya, M besar 1, M kecil 1. Jadi probability-nya untuk sel gametnya adalah dua jenis sel gamet yang berbeda ya. Satu sel gamet yang punya M besar, satu sel gamet yang punya M kecil. Seperti itu. Sedangkan untuk yang homozygote itu hanya akan punya satu kemungkinan ya. Walaupun dia belah jadi dua, tapi probability-nya cuman punya ya dua sel tapi jenisnya satu, yaitu sel yang punya M besar. Seperti ini. Ya, sama juga dengan yang mengandung M kecil ya, maka anakannya akan mengandung M kecil juga ya di sel gametnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah hukum kedua dari Mendel atau kita sebut sebagai asortasi bebas. Ya, ini bunyinya adalah bila dua individu memiliki dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak tergantung dengan pasangan yang lain. Jadi artinya kalau misalkan ada sifat dua sifat, misalkan bulat dan merah, misalkan ya, bulat dan merah. Nah, maka ketika terjadi penyusunan ulang di dalam suatu individu, masuknya merah ke individu baru itu tidak terpengaruh terhadap dari bulat atau kisut misalkan ya. Jadi sifat lain itu tidak mempengaruhi suatu sifat tertentu. Seperti itu menurut hukum kedua Mendel. Nah, dengan dua hukum ini kita bisa mendasari ya persilangan yang bisa kita lakukan untuk individu. Nah, ya tadi ya ini kesimpulannya bahwa alel dengan sifat gen yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Nah, persilangan monohibrid artinya persilangan atau perkawinan dua individu dengan satu sifat beda. Ini yang paling sederhana ya, cuman satu sifat beda, satu gen yang sealel ya. Jadi satu gen sealel ini seperti ini teman-teman. Jadi sesuatu yang saling berlawanan lah, misalkan tinggi dengan pendek, ya itu pasti gennya sama, yang mengatur sama, cuman di satu individu gen tingginya muncul, gen pendeknya enggak, makanya dia tinggi. Nah seperti itu. Tapi di individu lain gen tingginya nggak ada, kesupres atau resesif, yang dominannya yang pendeknya, makanya dia tubuhnya pendek. Dan banyak lagi, warna kuning dan hijau, lonjong dan bulat, hitam dan putih, merah dan putih, sifat rasa bawa buah misalkan asam atau manis, asam atau pahit, padi misalkan kuat terhadap hama atau lemah terhadap hama, umur pendek, umur panjang, dan banyak lagi ya sifat-sifat yang saling bertolak belakang itu disebut sebagai gen satu alel. Persilangan atau percobaan Mendel. Mendel adalah seorang botanis dan juga pastor, ya, sehingga dia mencoba untuk melakukan percobaan dengan menyilang-nyilangkan tanaman, yaitu kacang ercis, Pisum sativum, dan juga lalat buah, Drosophila melanogaster. Nah, kenapa individu ini dipilih? Karena sifat-sifat mereka. Yang pertama adalah daur hidup atau umur pendek. Ya, jadi percobaannya akan berlangsung lebih cepat. Lalu turunannya banyak. Jadi sekali beranak itu bisa langsung banyak sehingga statistiknya bisa langsung dihitung. Lalu mudah disilangkan. Ya, mudah dikawin-kawinkan dengan berbagai jenis atau varietas dari ya terutama kacang ercis ya, Pisum sativum ini. Lalu dapat melakukan penyerbukan sendiri atau self pollination karena bunganya sempurna. Bunga sempurna itu artinya bunga jantan dan betinanya atau putik dan serbuk sarinya itu berada di dalam satu bunga. Ya, jadi tidak perlu cross pollination atau penyerbukan silang atau penyerbukan bastar sekalipun. Ya, jadi dengan bunga atau dirinya sendiri bisa dilakukan. Lalu yang terakhir adalah varietasnya banyak dengan sifat beda yang mencolok satu sama lain seperti tadi ya, panjang pendek, umur panjang umur pendek, warna kacangnya misalkan hijau kuning seperti itu. Jadi dua sifat yang mencolok sehingga
fenotype-nya bisa diamati secara langsung oleh kita. Oke, sekian dulu dari saya untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.